Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tema hari ini mengenai malaria. Dok, ini semakin menarik, mungkin bisa langsung saja dok. Kita langsung aja ya, beralih ke boleh next slide-nya aja langsung. Oke, ini kan kita terakhir kita ngomongin pencegahan. Gimana sih mencegahnya? Ya namanya nyamuk, kita kan nggak bisa tahu kapan nyamuk itu datang ke rumah kita gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah mencegah jangan sampai kita kena nih nyamuk yang udah terinfeksi sama si parasit ini. Caranya gimana? Mungkin tidurnya bisa menggunakan kelambu. Kalau zaman-zaman dulu sebenarnya zaman dari nenek-nenek kita kan udah sering ya pakai kelambu, itu memang dianjurkan malah kan. Kemudian boleh menggunakan pengoles kayak misalnya Sovel ya kak ya, nyamuk, biar kita nggak digigit sama nyamuknya gitu kan. Kalau untuk obat nyamuk bakar saya kurang rekomendasi, apalagi untuk bayi-bayi karena ini kan ibaratnya asap ya, itu bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Jadi nggak direkomendasikan kalau penggunaan obat nyamuk bakar. Kemudian bisa memasang kawat kasa, kemudian menebarkan ikan pemakan jentik, kemudian kita harus membersihkan lingkungan sekitar, menutup genangan air, menimbun tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk. Harus diingat bahwa nyamuk-nyamuk dari malaria itu sendiri dia suka dengan lingkungan yang kotor. Jadi semakin ada genangan air yang kotor, kemudian lingkungannya juga dipenuhi oleh sampah, di situ juga pusatnya dari si nyamuk dari malaria ini sendiri. Oke, mungkin itu saja buat pencegahan dari saya, Mbak Julia. Mungkin bisa kita lakukan dari segmen tanya jawab aja ya. Baik, terima kasih Dokter Reni. Nah ini Dokter Reni dan juga Dokter Lista. Mungkin pencerahannya lagi nih untuk saya dan juga pemirsa di rumah, jika nanti kemungkinan ada perjalanan menuju ke wilayah endemis. Apa saja sih selain tadi meminum obat itu, apakah sehari sebelum pergi atau seminggu atau kapan, kemudian perlengkapan-perlengkapan lain yang seharusnya memang dibawa, misalnya selambu dan lain sebagainya tadi. Oke, jadi kalau kita memang ada rencana untuk bepergian ke daerah endemis, itu sebenarnya kita diwajibkan ya dok ya untuk mengkonsumsi obat profilaksis. Untuk dosis berapa lama itu sebaiknya langsung dikonsultasikan ke dokter ya, yang paling dasar aja di vaskes pertama atau di puskesmas terdekat. Lalu kemudian di luar dari obat profilaksis yang diminum sesuai dengan anjuran dan dosis dari dokter, kita juga harus mempersiapkan pencegahan tadi ya, mulai dari anti nyamuk gitu ya, kemudian baju yang lengan panjang, sweater misalnya gitu ya, kemudian kelambu mungkin ya untuk jaga-jaga, dan juga yang paling penting juga adalah stamina tubuh sebenarnya. Jadi meningkatkan stamina tubuh seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Lisda. Nah ini mungkin ke Dokter Reni ya. Tadi yang menjelaskan beberapa itu diantaranya diagnosisnya ada beberapa plasmodium ya, dengan beberapa penyakit malaria. Itu dok, seberapa penting sih dok? Misalnya gini, edukasi juga untuk saya dan pemirsa di rumah. Misalnya ada yang sudah terkena malaria seperti saya nih dok. Karena orang tua saya mungkin pada saat saya kecil tahu saya malaria, misalnya malariae. Obatnya sudah tahu nih dok di awal. Nah kemudian nauzubillah ya, jangan sampai begitu ya. Kemudian di usia sekarang saya terkena lagi penyakit malaria. Tentunya tadi disampaikan bahwa ada nyamuk yang menggigit lagi. Tentunya itu parasitnya kita tidak tahu apakah sama atau berbeda. Nah ini kemungkinan kalau tidak tahu kan ibu saya merasa oh pakai obat yang kemarin aja gitu. Obatnya cenderung sama dengan yang kemarin padahal parasitnya berbeda. Ini seberapa penting obat itu harus sesuai dengan plasmodium yang ada dalam diri kita dok? Oke. Kenapa sih seberapa penting kita menyesuaikan obat dengan plasmodium penyebab? Karena tadi kita mau eradikasi kan, kita mau ngebunuh nih plasmodium itu dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita salah, misal tadi ya plasmodium yang kriterianya malariae gitu kan, dia misalnya cuma pakai ACT aja, sedangkan yang Vivax dia butuh ACT dan Primaquine gitu kan. Nah kalau misalnya dia Primaquine yang nggak masuk, gimana kita mau menghabiskan yang plasmodium yang ini gitu. Makanya tadi penting banget ketika kita memang merasakan keluhan yang menggigil, demam, berkeringat, mungkin udah minum obat tapi nggak kunjung-kunjung sembuh, konsultasikan apapun itu ke dokter terdekat. Kan boleh berobat ke vaskes atau ke rumah sakit juga boleh gitu kan. Nanti akan diarahkan pola demamnya seperti apa, nanti kan bisa dijadikan diagnosis banding dan bisa dilakukan pemeriksaan penunjang lanjutan. Nah, ketika kita udah melakukan pemeriksaan penunjang yang tepat ke pasiennya, kan pasien itu bisa dapat obat yang tepat juga. Jangan langsung buru-buru, tiba-tiba apapun langsung minum obat-obat yang disamain sama kemarin. Nggak semua penyakit itu sama, percaya nggak semua sama. Sebenarnya
memang sangat susah ya mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitar kita. Bahkan nggak cuma malaria, perkara masalah batuk-batuk aja, padahal batuknya itu udah batuk yang lama ya, mungkin udah lebih 2 mingguan, udah sampai turun misalnya berat badan ya dok. Tapi pasien masih merasa itu batuk-batuk yang biasa, jadi cuma minum obat-obat yang biasa aja. Padahal kalau kita mau gali itu penyakit yang justru bakal menularkan ke banyak orang. Baik, terima kasih Dokter Reni. Jadi memang begitu penting ya, malaria itu Penting bukan banget. hanya malaria, tapi banyak jenisnya, maka harus ditangani sesuai dengan tepat ya dok, karena kalau tidak nanti resiko terberatnya adalah kematian. Ya kan dok ya? Iya. Terima kasih banyak Dokter Reni dan juga Dokter Sama-sama, Lisda atas Julia. waktunya hari ini. Pemirsa, terima kasih banyak. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap sehat selalu.